warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Yolanda Ramadhani dari kelas 8C. Dan saya Muhammad Hendra Almas dari 8C. Dan saya Viola Ramdan Fadila dari kelas 8C. Dan saya Abdurrahman dari kelas 8C. Dan saya Audina Pita Rahma dari kelas 8C. Dan saya Farihatun Nafidah dari kelas 8C. Kami dari anggota majalah Fresh ingin bertanya kepada Pak Firmansyah. Pak Firman, adakah metode atau terobosan yang lebih efektif mengenai pembelajaran dalam jaringan daring ataupun belajar dari rumah agar siswa dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan di masa pandemi? Ada. Saya bangga ketemu sampean semuanya ya. Jadi MTSN 6 ini guru-gurunya kreatif, inovatif, dan selalu kolaboratif, sehingga banyak cara metode yang efektif untuk bisa pembelajaran daring, sehingga tinggal kita memaksimalkan peran orang tua dalam pembelajaran daring, dalam pengawalan belajarnya, kemudian dalam menilai hasil kinerjanya, sudah selesai apa belum, dan seterusnya. Sehingga peran orang tua menjadi sangat penting untuk memaksimalkan hasil daring, dan itu pun hanya tidak banyak orang tua yang mampu mengawal dengan baik karena memang kondisinya orang tua. Jadi fleksibilitas ini menjadi penting bagi madrasah untuk memaksimalkan hasil daring. Dari rumah, siswa lebih aktif di media sosial karena media sosial sebagai ujung tombak dalam menerima informasi. Lantas, bagaimana cara agar siswa tidak berlebihan menggunakan media sosial? Nah, ini yang penting ini. Artinya media sosial yang dipakai anak-anak dalam pembelajaran daring jangan sampai disalahgunakan. Kalau disalahgunakan, maka anak yang akan rugi. Maka peran guru kita MTSN 6 ini harus selalu sabar, harus selalu efektif mengawasi anak-anak kita ketika belajar daring. Maka komunikasi efektif menjadi penting, kontrol di dalam pembelajaran daring itu menjadi sangat penting, dan itu sudah kita lakukan. Sehingga anak-anak kecenderungannya lebih banyak yang ikut daring secara total daripada mainan. Dan mainan itu sudah masuk kasus-kasus kecil yang sudah dicatat oleh guru masing-masing. Kesulitan apa yang Pak Firman alami sebagai pemimpin lembaga pada masa pandemi COVID-19 dalam memimpin lembaga? Sebenarnya kesulitannya itu tidak seberapa sulit. Hanya saja memanajemen pembelajaran itu yang penting koordinasi dan komunikasi itu. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam memanajemen pembelajaran ini harus bersifat simbiosis mutualisme. Siswa membutuhkan, kita memberikan. Sebaliknya, guru membutuhkan hasil belajarnya anak-anak, siswa melakukan. Jadi seperti itu, Mbak. Sebenarnya tidak ada kesulitan yang krusial. Yang terpenting adalah komunikasi efektif ini dalam pembelajaran berjalan dengan baik. Dan itu sudah kita lakukan. Menurut Pak Firman, apa perbedaan mencolok kegiatan mempelajari bagi siswa sebelum dan selama masa pandemi COVID-19? Perbedaan yang mencolok itu ada dua hal, Mas. Jadi kalau pembelajaran daring itu anak-anak di rumah dan kurang maksimal, karena kurang maksimal ini anak-anak harus mandiri dan mencari solusi sendiri. Tapi kalau di pembelajaran tatap muka langsung, ini sangat-sangat besar fadilahnya atau kekuatannya atau manfaatnya sangat besar, karena anak-anak bisa, kalau tatap muka itu jelas-jelas anak-anak bisa langsung tahu kemampuannya, langsung tahu solusinya, langsung tahu dengan apa yang harus dilakukan. Beda dengan yang daring, sehingga ke depan tetap kita membutuhkan pembelajaran offline atau tatap muka. Perubahan program madrasah khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler yang paling terasa sebelum dan selama pandemi COVID-19. Wah, ekstrakurikuler sangat terasa perbedaannya, Mbak ya, Mas. Jadi kalau ekstrakurikuler normal semuanya bisa berjalan maksimal.
karena masa pandemi maka ada batasan-batasan tatap muka, sehingga ekstrakurikuler yang kita lakukan adalah ekstrakurikuler yang sifatnya konsultatif, konsultasi melalui pembelajaran daring, termasuk di dalamnya ada KIR. KIR kan bisa dilakukan ya melalui pembelajaran daring, kemudian mereka bereksplorasi, termasuk hasil kemarin itu sudah menciptakan hand sanitizer dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ekstrakurikuler yang sifatnya bimbingan dari rumah, bidang seni misalnya. Dia bisa merekam diri kiroat ya, ada kiroat, kemudian ada tahfidz ya, rekam diri kemudian dikirim ke pembinanya dan nanti ada respon langsung, evaluasi dan seterusnya. Sehingga ekstrakurikuler sebenarnya tetap jalan, tapi sifatnya daring, tidak lagi tatap muka. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ini sudah masuk pembelajaran. Firman, bagaimana cara mengatasi kemalasan siswa pada masa pembelajaran dalam daring yang beranggapan bahwa materi pembelajaran sudah tersedia di internet? Ini menarik. Artinya mengatasi anak yang males dalam pembelajaran daring karena jawabannya ada di internet. Inilah pentingnya guru berkreasi. Guru-guru MTSN 6 ini sudah berkreasi, membuat soal-soal yang sudah berdekatan dengan soal hot, soal AKM. Jadi anak-anak akan terasa dirinya tertantang untuk melakukan, bukan lagi mencari kunci jawaban di internet, tapi mereka berusaha mencari kunci jawaban sendiri. Karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau tugas yang diberikan itu mengarah kepada pertanyaan yang sifatnya pribadi dan penugasan. Begitu, Mbak.